Selamat pagi dan shalom. Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang tetap memberikan kesempatan untuk kita menjalani hidup ini. Dan secara khusus kita kembali ada dalam persekutuan yang beribadah. Dan bagian bacaan Alkitab yang mendasari pelayanan firman Tuhan dalam ibadah ini dibacakan dari pertama Korintus pasal 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31 dan difokuskan pada tema pembinaan di usbu ini, saling ketergantungan di antara sesama. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita pasti menyadari bahwa perbedaan menjadi realitas hidup yang kita alami. Berbeda suku, berbeda agama, budaya, status sosial, ekonomi, pendidikan, karakter, dan seterusnya. Namun di sisi yang lain, di tengah keberagaman perbedaan itu, hidup dalam kesatuan dan persekutuan yang rukun dan damai adalah panggilan bagi setiap orang beriman. Dan sebaliknya, orang yang menginginkan perpecahan untuk menghancurkan kehidupan bersama bukanlah cerminan hidup dari orang yang beriman. Oleh karena itu, kesediaan kita untuk membangun kesatuan dalam keberagaman atau kebersamaan dalam perbedaan adalah panggilan mulia bagi manusia yang beriman. Jadi jika ada orang yang selalu mempeributkan perbedaan dan menjadikannya konflik untuk menghancurkan kehidupan bersama, maka sesungguhnya ia sedang mengalami krisis kemanusiaan dan keimanannya. Almarhum Gus Dur pernah berkata, perbedaan itu sesuatu yang normal dan akan menjadi abnormal jika perbedaan itu kemudian menjadi konflik dan mengakibatkan kehancuran. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan realitas kehidupan orang-orang atau umat Tuhan di Korintus yang majemuk dan di dalam seluruh perkembangan peradabannya yang berpotensi perselisihan, pertengkaran, perpecahan, dan kehancuran, maka Rasul Paulus dalam bagian bacaan firman Tuhan ini hendak mengarahkan setiap orang percaya atau orang-orang Kristen untuk memiliki benih kesatuan sejak ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena benih kesatuan ini adalah benih yang berasal dari Allah dan yang dibawa oleh Yesus ke dalam diri kita. Kesatuan yang dimaksud adalah persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang benar sebagai anggota tubuh Kristus, keluarga-keluarga Allah, umat Tuhan, dan tentu termasuk persekutuan dengan sesama dan ciptaan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu kita semua mendambakan kesatuan dan persekutuan yang rukun dan damai, baik di dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab kesatuan itu sungguh indah dan menyenangkan. Di mana ada kesatuan dan kerukunan, di situ ada kekuatan dan menjadi berkat. Bandingkan kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 2. Orang Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan sebuah falsafah kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ternyata kita pun harus mengakui realitas terhadap integritas, kesatuan, dan keutuhan bangsa ini yang juga terancam
dengan berbagai kondisi kehidupan yang terjadi. Dalam kekristenan, kita sungguh melihat eksistensi kesatuan dan persekutuan ini ketika Yesus sendiri berdoa kepada Bapa yang di sorga agar orang-orang yang percaya dan yang akan percaya senantiasa hidup di dalam kesatuan. Sebab kesatuan orang percaya akan menjadi penentu supaya dunia ini melihat dan percaya kepada Yesus. Bandingkan Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21. Keinginan dan kerinduan akan kesatuan ini berasal dari Yesus sendiri. Kesatuan di dalam Yesus Kristus justru jauh lebih kokoh, lebih kuat dari segala bentuk kesatuan yang ada di dunia ini. Sebab melalui penebusannya di kayu salib, maka segala perseteruan dilenyapkan dan damai sejahtera dinyatakan di dalam kehidupan. Oleh penebusan Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan dipersatukan di dalam satu kasih, satu iman dan satu pengharapan. Kita menjadi satu keluarga, yakni keluarga Allah yang dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Bahkan kita percaya bahwa di dalam penebusan Kristus, maka seisi dunia ini dengan segala kepelbagaiannya memperoleh kesempatan untuk memperoleh anugerah penyelamatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab pagi ini dengan perikop banyak anggota tapi satu tubuh hendak menyaksikan bahwa justru perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Perbedaan juga merupakan sebuah kekayaan, menjadi potensi, menjadi kekuatan untuk membangun sebuah persekutuan hidup di dalam kebersamaan, kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Sehingga perbedaan bukan menjadi pemisah, bahkan dijadikan ajang konflik, perselisihan, dan perpecahan. Namun justru menyadarkan kita untuk menjaga sebuah keutuhan hidup, memaksa kita dan mengarahkan kita untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga persekutuan hidup. Dan ini digambarkan oleh Paulus yang menggambarkan keragaman di dalam keberadaan hidup bersama di tengah jemaat, termasuk di tengah kehidupan masyarakat, dalam ibarat tubuh yang memiliki banyak anggotanya. Dalam satu tubuh ini terdiri dari banyak anggotanya. Ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada hidung. Dan justru seluruh keberadaan dari anggota tubuh yang adalah satu, saling berhubungan, saling melengkapi, saling membutuhkan, saling merasakan, saling memperhatikan dan menghormati. Dan tidak ada anggota yang dianggap lebih utama dari anggota yang lainnya. Dan ini hendak mengarahkan kita untuk memahami kebersamaan hidup ini, mulai dari dalam bingkai berkeluarga kita, bergereja, dan bermasyarakat, yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan pada gilirannya menjadi sebuah kelengkapan kita, memperkaya kita untuk melakukan kebajikan dalam hidup ini. Karena tentu kita semua menyadari bahwa pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial, yang berarti kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kita membutuhkan sesama kita. Karena itu kita harus belajar untuk menerima keberadaan orang lain. Tema pekan ini saling ketergantungan dengan sesama sebenarnya juga hendak mengingatkan kita
tentang tanggung jawab kita untuk menjaga hubungan-hubungan kita di dalam seluruh totalitas hidup dengan alam ini, merawat, memanfaatkannya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Termasuk secara khusus dalam kondisi pandemik virus corona ini. Kesatuan kita untuk membangun solidaritas kemanusiaan juga menjadi ruang-ruang kebersamaan dengan tidak saling menghakimi, saling menghujat, saling menyalahkan, memprovokasi, mendiskriminasi, ataupun mencari keuntungan dan sebagainya. Dan di dalam kesadaran kita masing-masing, dalam berbagai kapasitas dan fungsi, kita semua sungguh-sungguh harus bertanggung jawab di dalam seluruh kebersamaan hidup ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meskipun kita mendambakan kesatuan dalam persekutuan, namun dalam realitas kadang ada terjadi keretakan-keretakan, perpecahan, perselisihan, bahkan konflik. Dan kita bisa bertanya, apa penyebabnya? Maka kita perlu sadari bahwa penyebab yang paling mendasar adalah adanya rasa superioritas, yakni sebuah perasaan yang selalu menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang yang lain, lebih kuat, lebih berjasa, lebih benar, lebih berperan, dan sebagainya. Dan tentu ini akan menjadi bahaya atau menjadi virus yang dapat menghancurkan sebuah persekutuan, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat dan bangsa. Termasuk sikap tinggi hati adalah musuh utama di dalam mewujudkan kesatuan. Kesatuan menjadi sebuah realita bila masing-masing anggota memiliki sifat kerendahan hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bandingkan kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dan karena itu sikap otoriter, sikap egois, sikap diskriminasi, fanatisme sempit dan radikalisme yang menghancurkan kebersamaan hidup harus kita hindari. Dan untuk itu hendaklah kita menerima kepelbagaian sebagai anugerah Tuhan dan meninggalkan segala tembok-tembok pemisah yang hanya akan merusak sebuah nilai kehidupan dan persekutuan bersama. Dan tentu secara khusus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, marilah kita membangun persekutuan kita di atas dasar iman kepada Kristus. Paulus sendiri berkata, karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya di dalam seluruh kesaksian iman kita menghadirkan berkat Tuhan. Kita menghadirkan seluruh tatanan kehidupan yang berdamai, yang penuh persekutuan, kerukunan, dan kebersamaan di dalam seluruh tanggung jawab kehidupan kita. Kesatuan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Tuhan. Amin.